kami akan cerita sedikit tentang kepasrahan murid ya. Qutbul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin sedikit yang tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu awal mula rihlah ilmiahnya itu beliau tuh bersama para ahli fikih. Sampai gurunya itu berpesan, yang menggantikan diriku itu nanti adalah kamu. Dan fikih yang beliau tekuni adalah fikih Hambali. Dalam sebuah riwayat dulu beliau Syafi'i, kemudian beliau melihat mazhab Hambali ini sudah mulai banyak yang meninggalkan, sedikit pengikutnya, hanya beliau ingin hidupkan kembali, dan beliau akhirnya menjadi Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, awal mula beliau mulai bergabung dengan kelompok ahli tarbiyah, artinya mencari guru. Salah satu gurunya itu namanya, kami ingat ujungnya saja, Dabbas, dari Dibes. Dibes itu apa? Bukan debus. Kalau debus itu kancing itu, atau kalau debus, bukan. Dabbas. Apa Dabbas itu? Dari kata Dibes. Dibes itu apa? Dibes itu apa ya? Yang suka, Dabbas adalah orang yang suka membuat jus dari kurma gitu, dari buah-buahan yang lain, itu namanya Dabbas. Antum tahu Syekh Abdul Qadir Jilani awal-awal pengen dianggap sebagai murid, ketika datang, Abdul Qadir, suruh nunggu sana, nunggu apa namanya, kendaraan. Kalau sekarang kan ada mobil, motor. Kalau dulu ya tunggangannya ya onta ya kuda. Sudah sampai selesai, datang lagi. Ngapain kamu datang ke sini? Di depan semuanya, di depan murid-murid. Ngapain kamu datang ke sini? Sudah kamu sama berangkat, pergi aja kamu bersama orang-orang yang ahli fikih. Sudah kamu pergi udah, nggak usah di sini. Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan, ya Sayyidi, saya pengen, udah nggak apa-apa, nggak gabung dengan, nggak berkumpul begitu, saya di pojokan aja, di pinggiran, yang penting dapat barokahnya, sudah nggak apa-apa. Tidak menunjukkan protes atau apa, enggak. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan, di waktu itu cuacanya sangat dingin, kebetulan melewati sungai. Apa yang dilakukan gurunya? Beliau didorong masuk sungai. Kebetulan di tangan beliau itu ada semacam kayak kitab, kertas-kertas begitu. Beliau angkat begini nih. Beliau mengatakan, nawaitu ghusl Jum'ah, supaya gurunya nggak dosa. Jadi didorong, nyemplung ke sungai. Beliau ngomong, nawaitu ghuslal Jum'ah. Semua bajunya datang ke pondok, kalau kita kan pondok ya, ke majelis, ditertawakan sama teman-temannya. Kamu ngapain kesini, ikut-ikutan gurunya? Teman-temannya ikut-ikutan gurunya. Kamu ngapain kesini? Kamu tuh sama ahli fikih sana sudah nggak usah kesini. Sudah dibegitukan, diusir pula, bayangkan. Allah. Pernah suatu ketika beliau datang, ikut ngaji, beliau datang, Abdul Qadir, kami tadi dikasih hadiah banyak makanan enak-enak, disebutkan makannya ini, tapi sudah habis semuanya. Apa kata beliau? Enggak apa-apa wahai guruku, enggak apa-apa, saya ridho, enggak ada masalah. Sampai suatu ketika beliau datang, gurunya mengatakan apa? Wahai Abdul Qadir, hari ini kamu lulus di uji, aku ridho kepadamu, dan kamu akan aku jadikan murid yang paling dekat di antara yang dekat-dekat yang lainnya denganku. Itu tarbiyah namanya. Itu namanya tarbiyah. Nah, muridnya tuh faham, gurunya melakukan itu tidak mungkin untuk kepentingan pribadi. Ternyata memang sengaja gurunya itu pengen melihat
kesungguhan seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah sungguh-sungguh ingin menjadi murid? Apakah sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah melalui guru mursyidnya ini atau tidak? Diuji dulu. Senada dengan ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata kurang lebihnya, man ja'ana bi tariqil 'ammah 'allamna, yang datang kepadaku melalui jalur orang awam maka aku akan ajari. Wa man ja'ana bi tariqil khassah ibtalaina, dan yang datang kepadaku melalui jalur khusus aku akan uji. Aku akan uji. Dalam keadaan diuji pun juga pasrah itu harus, yang sudah dipraktekkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan beliau itu Masya Allah kan, hampir semua thariqah itu ya pengen nyambung dengan beliau. Luar biasa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luar biasa. Sampai ada manaqib lah, ada apa. Ya walaupun mungkin sebagian manaqib itu isinya kita tidak setuju, tapi kita sepakat bahwa beliau itu orang yang punya maqam, kedudukan tinggi di hadapan Allah, gitu ya. Ya teman-teman, ini ya yang pengen derajatnya tinggi, pengen dapat asrar, rahasia-rahasia yang khusus, ya harus siap dengan ujian-ujiannya.